Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah TV LG dengan tipe 29MT45A tahun 2014 guys. Tua kali ini. Katanya rusak, mati total, udah lama nggak dihidupin katanya gitu. Ayo langsung aja ya, kita cek, kita coba tes beneran mati total apa enggak dia. Tapi ya masa orangnya bohong, nggak mungkin deh. Ini ada di sini tanpa kabel, dia cuma dikasih charger aja sama yang punya. Jadi langsung kita colokin seperti ini, pakai kabel yang aku punya. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Terus kita hidupin avometer digitalnya ke DC volt 200. Terus kita lihat ada tegangan outputnya apa enggak di sini. Ternyata tegangannya terukur 19,9 volt. Kayaknya sih normal ini. Kalau misalnya kita lihat di deskripsi dari adaptornya itu memang 19 volt dia. Tegangannya diukur lebih waktu tanpa beban, itu biasa sih. Biasanya kalau udah masuk beban tegangannya bakal fix 19 volt. Coba kita colokin adaptornya ke TV-nya. Ini dia. Kita colokin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya dan ada suara mendecit gitu tadi. Ini ya tuh. Kita tekan OK. Tuh. Hidup dia. Kayaknya langsung sembuh deh. Kenapa kok waktu dites tadi dia nggak hidup? Ya karena udah lama nggak dihidupin. Ini sekarang udah sembuh nih. Tuh. Udah nggak ngapa-ngapain. Kita matiin. Sekarang posisinya standby. Artinya TV ini normal. Kenapa kok dia mati? Ya karena mungkin orangnya nggak sabar. Begitu dicoba dicolokin, nggak hidup, dia langsung memvonis TV-nya mati. Mungkin dia buru-buru kayaknya. Tapi sebelum kita vonis 100% TV ini normal, baiknya kita bongkar dulu deh. Kita coba cek bagian dalamnya, ada masalah apa enggak. Karena kalau TV lama biasanya di lubang semut, ada benda-benda asing di dalam. Ini kalau misalnya aku gerakin, semacam ada benda-benda jatuh gitu. Moga-moga aja dia nggak dirubung semut. Kita ambil obeng, terus kita bongkarin casingnya. Obeng yang paling enak banget untuk ngebuka TV seperti ini adalah obeng plus seperti ini. Yang besar seperti ini. Plus dikasih magnet neodymium dari harddisk bekas. Supaya skrup-skrup yang kita lepas itu langsung nempel di kepala obengnya. Ini ada body bracket, kita lepas dulu. Kenapa kok aku langsung buka? Karena sebelumnya aku ngedenger ada suara mendecit di power supply-nya atau di mesinnya ya. Karena TV ini kan pakai adaptor, berarti power supply-nya ada di adaptor. Berarti di bagian dalam sini di mainboardnya kayak ada suara mendecit gitu. Coba kita cek dulu secara fisik masih bagus apa enggak dia. Ini ada dua buah skrup yang panjang warna hitam. Kita bisa tandain supaya nggak salah nanti waktu masang ulang. Biasanya kalau TV-TV LG, kalau skrupnya udah dibuka tapi nggak bisa langsung dicabut, dia butuh dicongkel nih.
Tapi kita harus pastikan dulu nggak ada skrup yang tertinggal. Coba kita lihat, nggak ada, ternyata skrup yang tertinggal di sini. Coba kita balik, dari bagian bawah juga nggak ada kelihatan skrup yang tertinggal. Oh, ada di bagian sini nih, di AV in ini ada skrup satu buah yang tertinggal. Sekarang coba kita tarik, ini pakai klip ngebukanya, jadi harus pelan-pelan. Aku butuh obeng min nih untuk nyongkel TV ini supaya casingnya kebuka. Posisi yang paling enak kita harus observasi dari bagian mana ngebukanya, karena setiap TV beda-beda. Kayak sih dari bagian sini. Kita congkel pelan-pelan seperti ini. Melepasnya susah banget, tapi akhirnya bisa dilepas casingnya. Casingnya ini kayak casing monitor komputer untuk TV LG yang lama seperti ini. Jadi bukanya tuh susah. Klipnya tuh kuat banget gitu loh. Ternyata tadi aku ngelihat di sini tuh ada telur cicak. Ntar aku posisiin dulu ya, sampai kira-kira bisa ditengkurepin. Tadi aku ngeliat telur cicak, guys. Oke, seperti ini. Kita buka bagian belakangnya, tuh telur cicaknya hancur ternyata. Sampai ditelorin cicak loh. Tuh, hancur telur cicaknya. Tunernya udah berkarat ini, tapi nggak masalah sih. Coba kita bersihin pakai sikat gigi sama kuas. Pokoknya debu-debunya kita bersihin lah. Ini kan bisa kita balik. Coba kita balik aja. Ini belum pernah dibongkar sama sekali nih. Tuh. Bagian bawah pun mantap ini. Nggak masalah. Kalau misalnya ada suara bunyi-bunyi kayak tegangan tinggi, biasanya sih di jalur tegangan tinggi yang memang berbunyi seperti itu. Jalur tegangan tinggi biasanya ada di backlight di sini atau di bagian tikon. Karena kan kalau TV lama itu biasanya jalur-jalurnya lembab. Nah, kelembapan itulah yang salah satunya memicu suara-suara seperti tadi. Ini ada inverter backlightnya ini dengan elko 100 volt 33 mikrofarad. Coba kita tes dalam kondisi seperti ini. Ini kalau kita giniin nggak tumbang kan? Nggak tumbang kok mesinnya. Yang penting sekarang kita udah bisa ngeluarin telur-telur cicak yang cicaknya udah netes. Pergi kemana cicaknya ya? Telurnya ada di dalam. Cuman pertanyaannya dia keluar dari mana gitu. Emangnya celah-celah speaker di sini nih cukup untuk ngeluarin anak cicak ya? Cukup kali. Oke lah guys, sekarang coba kita nyalain lagi. Kondisinya seperti ini, posisinya seperti ini. Kita colokin ke arus listrik 220 volt adaptornya. Terus ujung adaptornya kita colokin ke TV-nya. Dari tangan kita, jangan sampai kesetrum. Tuh, standby. Tekan CH.
Tuh, hidup. Kalau udah hidup nggak ada suara mendesis lagi. Tuh, ini normal nih. Tinggal kasih input aja. Terus kita coba setel file. Bisa dibuat muter film apa enggak kira-kira. Aku mau coba ambil flash disk dulu dan puter film pakai TV ini. Tapi ini serem kali nih. Tengkurapin aja lah daripada dia nanti tumbang. Tengkurapin seperti ini. Ini ada apa ini? Bracket kayaknya. Oh iya. Kita colokin flash disk. Kita lihat lubang flash disk mana, lubang flash disk yang ini. Seret banget ya. Nggak pernah dimasukin kayaknya. Makanya dia seret. Seret banget. Masuknya susah. Tuh, kita atur di sini ya. Sayangnya nggak ada remote-nya nih. Jadi mungkin bisa kita bisa pakai tombol-tombol yang ada di depan TV-nya rupanya. Coba ini kita oke. Nah, ini ada film. Coba kita puter. Tuh. Volumenya coba kita gedein. Oke. Bisa hidup guys. Sembuh. Nih. Jadi sakitnya apa? Sakitnya adalah karena dia lama nggak hidup aja. Orangnya nggak sabaran. Udah. Normal ini. Boleh kita matiin kalau udah kayak gini. Gimana matiinnya nih? Yang langsung matiin gini aja ya. Tuh. Hah. Beres deh. Berarti TV-nya nggak rusak dong. Rusak dong. Jadi yang dibetulin apa? Yang dibetulin adalah cara kita memperlakukan TV-nya. Jadi kalau TV lama itu harus pelan-pelan kita hidupinnya. Di bagian sini panas. Bagian sini. Bagian sini panas. Bagian sini dingin. Nggak tahu kenapa kok di bagian sini panas. Ya, di bagian sini panas nih. Yang jelas mainboard normal, backlight normal. Jadi ya harus sering-sering dipakai aja supaya dia hidupnya normal lagi. Kalau gitu kita langsung tutup aja. Kita udahi perbaikan kali ini. Flash disknya kita cabut. Flash disknya rapat banget deh. Nancapnya kuat banget. Dicabut nggak bisa guys. Jadi harus ekstra nyabutnya. Masuknya susah, nyabutnya juga susah. Oh my god. Tapi ya nggak apa-apa, udah selesai kok. Kita rapetin pelan-pelan. Yang butuh dirapetin bagian sini, sini. Ngerapetinnya sih gampang tuh, tapi bukanya setengah mati. Samping, bawah. Kalau kondisinya seperti ini, butuh kita uji coba sampai 1 hari lah. Untuk bener-bener ngelihat ada masalah apa enggak setelah kita hidupin selama 1 hari. Ya, kita buat nonton film.
buat puter musik bebas. Yang penting kita tes seharian. Kalau udah kayak gini, kita tinggal pasang skrup-skrupnya dan pasang bracketnya. Habis itu selesai deh. Kita boleh sudahi sampai di sini atau kita tunggu selama habis pengetesan 1 hari penuh itu untuk melihat ada kendala apa enggak. Karena tadi di bagian sini panas. Wajar sih sebetulnya seperti itu. Mungkin kalau kita nyalain beberapa puluh menit lagi panasnya bakal nyebar gitu. Biasanya kalau di bagian backlight, kalau nyala kan memang panas backlight gitu. Jadi kenapa panasnya tadi ada di sudut aja di bagian sini, itu karena panasnya belum nyebar karena baru dinyalain sebentar. Kalau gitu videonya aku akhiri sampai di sini dulu deh, karena untuk update-annya lagi nanti mungkin aku bikin video barunya di video berikutnya ya. Kalau misalnya udah selesai aku tes selama lebih dari 6 jam lah. Tapi aku rasa sih ini 100% udah normal. Dia cuman karena jarang dipakai aja akhirnya lambat hidup karena komponennya lembab. Kalau misalnya kondisinya udah kering banget terus udah kita hidupin lama, kita pakai seperti biasa, biasanya sih dia bakal kembali normal 100%. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.